Nah, angka itulah yang kemudian kita isikan sebagai angka laba ditahan. Sehingga sekarang balance kiri kanan dan selamat, Anda sudah punya neraca bisnis. Selamat bergabung kembali teman-teman TDA sekalian di video series Laporan Keuangan Sederhana untuk UKM. Masih bersama dengan saya Fahmi dari Next Plus. Dan teman-teman sekalian, di video sebelumnya kita sudah sama-sama belajar mengenai cara atau langkah-langkah ya dalam melakukan riset atau setel ulang neraca bisnis. Jadi kalau itu bagian langkah pertama sudah kita lakukan, berikutnya apa dong? Nah, langkah kedua adalah input transaksi ke jurnal. Teman-teman sekalian ya, pada saat tadi ya, kita kembali ke analoginya ya, sekali lagi ya, neraca adalah buku, kemudian laporan laba rugi adalah halaman-halaman yang berbentuk buku. Saat kita sudah melakukan riset neraca bisnis, artinya apa? Ya, artinya kita sudah merangkum ya, apa yang terjadi dari bisnis kita ya, di bisnis kita dari awal dulu awal didirikan sampai dengan saat ini itu sudah dirangkum teman-teman semuanya. Jadi kalau tadi pakai analogi bisnisnya misalnya sudah berjalan selama 2 tahun ya, 24 bulan ya, artinya apa yang terjadi dari halaman 1 sampai dengan 23 sudah dirangkum dan sudah dituangkan di halaman 24 begitu. Nah, artinya apa? Artinya saat riset neraca bisnis sudah dilakukan, artinya isi buku kita sampai dengan halaman hari ini ya, itu sudah ada tuh rangkumannya di halaman 24. Nah, waktunya bagi kita tinggal apa? Tinggal ngelanjutin gitu kan ya. Tinggal ngelanjutin ngisi halaman-halaman berikutnya, halaman 25 dan seterusnya. Begitu, teman-teman ya. Nah, teman-teman sekalian, itulah yang dimaksud dengan input transaksi ke jurnal. Jadi pada dasarnya kita melanjutkan pengisian halaman 25 dan seterusnya dengan cara menginput transaksi ke jurnal. Nah, kenapa teman-teman? Ya, kok kayaknya sederhana banget ya, ngisinya tinggal input transaksi ke jurnal doang. Karena begini teman-teman ya, zaman saya belajar akuntansi dulu pas SMA ya, saya katakan aja lah ya, tahun 2001 nih ya, gitu ya. Itu udah lama banget kayaknya ya, betul ya. Nah, jadi teman-teman, kalau dulu ya, saya tuh nggak suka akuntansi, kenapa? Karena ribet ya. Udah ngisi transaksi ke jurnal, kemudian dimasukkan ke laporan arus kas, kemudian dipindahkan lagi ke buku besar, dipindahkan lagi ke neraca lajur, dipindahkan lagi ke laba rugi, dipindahkan lagi ke neraca untuk satu transaksi. Bayangin transaksi kan banyak ya kan, jadi mindahin satu persatu, dan kalau ada yang salah masukin aja udah salah tuh ke belakang semuanya ya kan, ribet ya teman-teman ya. Tapi itu dulu teman-teman. Beruntungnya adalah ya, sekarang ini ya, keribetan itu sudah tidak perlu kita lalui lagi. Nah, berkat apa? Berkat bantuan berbagai software atau aplikasi akuntansi ya. Ini untuk menyebutkan beberapa di antaranya teman-teman ya. Zahir, Accurate atau Journal.id atau Exact ya. Nah, by the way Exact ini bikinannya ini ya, bikinannya member TDA ya. Nah, boleh teman-teman ya nanti ya, Mas Ahadi Abdul namanya. Oke, jadi ini produk TDA ya. Berkat bantuan software-software ini teman-teman ya, pada akhirnya apa? Berkat bantuan software ini menginput transaksi ke jurnal ya menjadi satu-satunya aktivitas rutin yang kita perlu lakukan. Karena kemudian setelah kita input transaksi ke jurnal, laporan laba rugi dan neracanya akan terupdate secara otomatis gitu. Nah, jadi berkat bantuan software ini yang kita lakukan cukup input aja transaksi ke jurnal. Nanti ke belakangnya laba rugi dan neraca terbentuk secara otomatis. Kan jauh lebih gampang ya kan dibandingkan dulu banget gitu. Nah, teman-teman sekalian, untuk mampu melakukan input transaksi ke jurnal ya, ada 2 kemampuan yang perlu teman-teman kuasai. Kemampuan yang pertama adalah kemampuan untuk menentukan akun apa saja yang terlibat dalam suatu transaksi. Dan kemampuan ini ya, ini sepenuhnya adalah proses nalar teman-teman ya, tidak perlu hafalan. Memang contohnya kayak gimana sih Kak Fahmi? Nih contohnya ya, menentukan akun apa saja yang terlibat dalam sebuah transaksi, itu yang perlu kita lakukan adalah menalari gitu atau membaca sebuah transaksi.
dari bahasanya udah kelihatan. Misalnya, ya, oh ya, ini by the way contoh daftar akun tuh kayak gini teman-teman ya. Jadi yang sebelah kiri ya itu adalah contoh daftar akun untuk neraca ya. Jadi ada aktiva atau aset gitu kan ya, terbagi menjadi aktiva lancar, aktiva tetap, kemudian kewajiban dan ekuitas. Nah, jadi aktiva dibagi jadi akun aktiva lancar, akun aktiva tetap. Akun aktiva lancar ada turunannya lagi gitu kan ya, ada kas tunai, rekening mandiri dan seterusnya. Sedangkan yang sebelah kanan adalah akun-akun yang ada di laba rugi ya. Pendapatan, kemudian akun turunannya adalah pendapatan program edukasi, pendapatan program konsultansi. Kemudian biaya langsung, akun turunannya biaya langsung apa, komisi penjualan, biaya tidak langsung dan seterusnya gitu. Jadi ini yang disebut dengan daftar akun. Nah, memang kayak gimana sih gitu ya mengaitkan antara transaksi dengan akun ya. Ceritanya nih teman-teman, ya contoh. Ada transaksi setelah modal perusahaan 50 juta ke rekening mandiri. Kalau kita lihat transaksinya ya, sebetulnya di situ sudah dinyatakan ya bahwa yang terlibat dalam transaksi ini apa aja. Pertama adalah akun kas, lebih spesifik lagi kasnya Bank Mandiri. Jadi rekening mandiri gitu kan. Uang masuk kemana? Ke rekening mandiri. Oh berarti akun rekening mandiri terlibat. Kemudian uangnya masuk untuk keperluan apa? Apakah pinjaman ataukah modal? Oh sudah jelas disebutkan modal. Berarti modal disetor. Jadi kalau transaksi seperti ini ya begitu kita nalari gitu kan ya, maka akun yang terlibat adalah rekening mandiri dan modal disetor. Contoh yang kedua, pinjaman dari bank 100 juta masuk ke rekening mandiri. Kan kita bisa baca juga gitu ya. Oh jelas nih, yang pertama terlibat pasti Bank Mandiri gitu. Kemudian lawannya apa? Oh ini pinjaman. Kalau pinjaman berarti saya jadi akan punya apa? Hutang, gitu kan? Nah jadi akun yang terlibat adalah rekening mandiri dan hutang. Gitu. Jadi dalam setiap transaksi ya itu selalu ada minimal 2 akun yang terlibat. Itulah yang disebut dengan prinsip double entry di dalam akuntansi. Sekarang yuk kita lihat contoh transaksi ketiga. Beli mesin 20 juta, bayar DP 5 juta dari rekening mandiri, sisanya adalah hutang. Kalau kita lihat berarti beli mesin, nanti peralatan akan nambah. Oh berarti akun peralatan yang terlibat. Kemudian bayar DP dari mana? Rekening mandiri. Oh berarti rekening mandiri terlibat. Kemudian sisanya apa? Hutang. Oh berarti ada hutang terlibat. Nah, sehingga akun yang terlibat dari transaksi ini adalah peralatan, rekening mandiri dan hutang. Jelas teman-teman ya? Nah, seperti itulah contoh atau bagaimana kita menentukan akun yang terlibat dari sebuah transaksi. Oke, setelah ini saya akan menunjukkan langsung ya bagaimana langkah ini ya, bagaimana kemampuan ini ya kita terapkan dalam softwarenya. Kita akan menggunakan contohnya software Exact versi 1 yang dibuat oleh Mas Ahadi Abdul, member TDA juga dari Kalimantan Timur. Oke, stay tune teman-teman sekalian, saksikan video yang berikutnya. Terima kasih. Bagaimana kita menentukan akun apa saja yang terlibat dari sebuah transaksi. Kali ini saya mau menunjukkan langsung di softwarenya teman-teman ya.